Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kembali lagi di Nusa Ceria. Bersama satu cerita edukasi seputar informasi kesehatan. Saya Tevina Regita Intani. Pagi ini ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Sri Wahyuni AMDK. Selamat pagi Ibu Yuni. Selamat pagi Mbak Tevina yang Apa kabar Ibu? Baik. Ya, Ibu Sri Wahyuni adalah programmer imunisasi di Puskesmas Nusa Wungu 1. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai supin polio. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau tanya Ibu, kenapa sih dinamakan supin polio? Supin polio itu adalah pelaksanaan PIN yang hanya dilaksanakan di beberapa daerah. Karena kalau namanya PIN itu kan pekan imunisasi nasional, itu seluruh Indonesia. Nah ini kenapa SUP? Karena cuma di 3 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah DIY, khususnya daerah Sleman. Oh, jadi SUP itu tidak di semua daerah di Indonesia ya Bu ya? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai supin polio itu sendiri, saya pengen tahu Ibu, kenapa sih dinamakan polio dan apa penyebabnya? Oh ya, supin polio karena supin ini ditujukan untuk mencegah penyakit polio. Nah, apa itu penyakit polio? Penyakit polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, dan virus itu nanti akan menyerang susunan saraf. Nah, susunan saraf nanti akan menjadi rusak dan akibatnya akan terjadi kelumpuhan. Kelumpuhannya itu secara permanen, jadi sudah nggak bisa disembuhkan. Penularannya itu lewat pinjaman, lah ya cara bahasa Jawanya ya. Terus lewat percikan-percikan cairan, lewat tangan, terus lewat makanan-makanan yang terkontaminasi oleh virus. Nah, nanti makanan itu nanti masuk ke dalam mulut, dari mulut masuk ke saluran pencernaan, dari pencernaan nanti kita alirkan ke peredaran darah, masuk ke otak. Nanti terjadi kerusakan saraf. Jadi kerusakan saraf itu menyebabkan kelumpuhan. Iya. Ketika kita sudah tertular virus polio itu ya Bu ya, apakah kita bisa langsung merasakan gejalanya itu? Gejalanya itu nanti timbulnya setelah 7 hari sampai 21 hari. Kalau masa inkubasinya itu 3 sampai 6 hari. Setelah 7 harinya itu nanti kita akan merasakan gejalanya. Antaranya itu gejalanya itu adalah demam. Nah, setelah nanti menyerang susunan saraf itu nanti akan terjadi sesak napas, pusing, kelelahan, dan akhirnya terjadi kelumpuhan. Iya. Berarti ada prosesnya dulu ya, dari penularan sampai timbul gejala. Iya. Nah, nanti seseorang yang sudah terkontaminasi virus itu di dalam tubuhnya itu selama 2 bulan loh Mbak Tevina. Virus itu bertahan di pasien menularkan itu selama 2 bulan. Iya. Lama ya Bu? Lama, makanya ya, pentinglah supin polio ini. Lalu saya mau tanya Ibu, kenapa di tahun 2024 ini ada kegiatan supin polio? Padahal setahu saya ya, di tahun sebelumnya 2023 itu tidak ada kegiatan seperti ini. Oh iya. Kenapa dilakukan supin polio ini? Karena ada kasus polio di daerah Klaten. Itu anak umur 6 tahun. Klaten, Jawa Tengah ya Bu? Iya, itu satu anak habis bergen dari Jawa Timur. Nah, walaupun cuma satu, itu sudah dikatakan KRB atau kejadian luar biasa. Nah, kenapa kita melakukan supin polio? Karena Jawa Tengah ya, terus Jogja sama Jawa Timur. Ya, ini 3 wilayah ini yang akan melakukan supin polio. Lalu siapa saja Ibu yang berhak mendapatkan imunisasi polio itu? Yang mendapatkan imunisasi polio ini itu umur 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari. Itu 8 tahunnya kurang sehari lah. Oh,
Berarti anak-anak usia 0 sampai 8 tahun kurang kurang 1 sehari. hari. Iya. Nah, itu karena melihat kasusnya, itu kan kasusnya sebenarnya ada 7 Mbak Teti. Itu di Indonesia, Bu? Iya, Oh, itu iya. di Aceh ada 3, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di Klaten. Iya, itu semuanya ada 7. Itu kebanyakan menyerang itu umur di bawah 8 tahun. Iya, makanya sasarannya itu umur 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 Iya, hari. iya. Tuh. Kalau untuk jadwal pelaksanaan Ibu, jadwal pelaksanaannya itu kapan? Ya, kalau menurut Kemenkes itu akan dilakukan 2 putaran. 2 putaran. Iya, putaran pertama yaitu tanggal 15 Januari 2024 kan sepekan. Satu Jadi pekan. iya, Oh, kita jadi- jadwalkan sampai tanggal 20. Nah, ini putaran pertama. Putaran keduanya nanti 19 Februari 2024 juga nanti sepekan. 1 pekan. Iya. Oh, kenapa dinamakan pekan ini? Iya, karena 1 minggu. Karena 1 minggu. Iya. Tanggal 15-nya nanti yang pertama pencanangannya itu di daerah Lumprit. Oh, untuk di wilayah kerja Iya, Puskesmas Puskesmas Nusa 1. Iya. Berarti nanti di hari Senin Ya, depan ya. itu daerah Lumprit. Hmm. Tanggal 16-nya itu daerah Danasri sama Danasri Kidul. Nah, terus tanggal 17-nya itu si Kancil sama Nusa Wungu. Ya, tanggal 18-nya kita di Banjarbaru, tanggal 19 Kedung Bunda sama Danaselor. Nah, untuk penutupan kita di tanggal 20-nya kita di Bangka. Berarti Sasarannya kita itu bayi 0 sampai 5 tahun, terus anak TK, ya. anak PAUD, SD, sementara SD kelas 1. Oh Ya, ya. yang kita tuh. Nah, menjadi sasarannya Target itu SD kelas sasaran. 1 sesuai dengan sasaran usia tadi Iya, itu ya, iya, Bu, yang sudah iya. disebutkan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti seandainya ada anak kelas 2 yang masih umurnya kurang dari 8 tahun, mungkin bisa jadi sasaran iya, juga sasaran ya, kita Bu, biar ya. nambah. Iya, berarti memang ditentukan di usia itu ya, Bu ya. Iya, untuk itu saya mohon bagi kepala desa beserta aparaturnya, beserta kader-kadernya, kepala sekolah beserta guru-gurunya, nanti ikut berperan. Karena tanpa mereka kita tidak mungkin bekerja sama sendiri kayak gitu Mbak Tevina. Harus bareng-bareng dengan sama dijinjing berat sama dipikul. Misal ya Bu ya, Iya. ketika di jadwal pelaksanaan itu tadi yang disebutkan dari hari Senin sampai Sabtu itu ada anak yang sedang sakit Ibu. Dan apakah itu bisa divaksin atau tidak? Ya, jadi nanti setelah sepekan itu kita diberi waktu selama 5 hari untuk melakukan sweeping. Sweeping. Iya, sweeping itu kita istilahnya itu menyapu sasaran yang belum diimunisasi, mungkin karena anak itu sedang bepergian atau sedang sakit kayak gitu. Nah, kita itu melakukan sweeping, kasih waktu selama 5 hari. Dengan harapan dilakukan sweeping nanti semua sasaran itu terimunisasi semua Mbak Tevina kayak gitu. Nah, putaran ini sasarannya Ini semoga Iya. sukses. Iya, sukses. polionya hilang. Iya, polionya hilang kayak gitu. Saya mau tanya Bu, Iya. apakah ketika anak itu demam atau sedang batuk pilek itu masih bisa dilakukan imunisasi polio nggak Bu? Iya, ini vaksin polio ini itu memang ada kontraindikasi. Maksudnya ada anak yang tidak boleh diimunisasi dengan vaksin pilek, seperti terkena kanker, gitu kanker darah misalnya, terus terkena leukemi, BBNR kurang dari 2 kilo berat Oh, badannya. bayi dengan berat lahir rendah Ya, ya? iya. Terus anak pengidap HIV atau dia serumah dengan penderita HIV atau mungkin dia lahir dari ibu yang menderita HIV. Iya. Terus yang keempatnya itu anak itu sedang sakit, Mbak Tevina, nggak boleh karena daya tahan tubuhnya lagi turun. Iya. Nah, sakit itu kayak batuk, pilek, panas, muntah atau diare, kayak gitu. Itu nggak boleh. Iya. Ketika udah sembuh kayak gitu Bu bisa dilakukan Itu yang sedang sakit boleh, karena Oh, dia iya. tidak punya penyakitnya. berarti menunggu sembuh. Iya. Semoga saat di sweeping itu sudah sembuh kayak gitu Iya, ya Bu ya. terutama yang sedang sakit. Kalau yang terkena kanker darah, itu kena serumah dengan HIV, penderita HIV dan
Itu yang tadi BBRR itu ya nggak boleh. Kalau yang BBRR kita nanti menunggu dia berat badannya lebih dari 2,5 kg. Oh, Iya. nanti harus menunggu si bayi Iya, itu mudah-mudahan vaksinnya masih ya. Oh iya. Kayak gitu. Kalau vaksinnya udah nggak ada ya sampai 2,5 ya nggak bisa. Belum bisa. Iya, karena harus itu sih bareng-bareng. Untuk vaksin ini apakah vaksin aman di anak-anak gitu Bu? Ini sudah apa itu yang MUI ya? Oh iya. Iya, itu sudah halal dan aman. Tapi Iya, sudah ada sertifikat sertifikasi dari halal MUI. MUI. Iya, sudah halal dan aman. Lalu untuk vaksin ini apakah disuntik atau ditetes Ibu? Oh, ini vaksin polio itu sistemnya ditetes Mbak Tedina. Jangan takut, rasanya itu manis. Makanya 2 tetes manis. Untuk Polio hilang. Kayak gitu, jangan takut. jadi Iya. nanti diteteskan ke anak Ditetes itu ya Bu? dulu 2 tetes dan jangan sampai menyentuh bibir Mbak Tedina, biarkan langsung masuk. Nanti kalau di bibir kan mau dilempet. Nah iya, kalau Nah. misalnya si anak itu mungkin memuntahkan kan nggak sengaja gitu ya Bu ya, Iya. namanya anak-anak itu Iya. apakah diulang lagi atau enggak? Bu? Kemarin instruksi dari dinas itu kalau sudah muntah itu katanya nggak diulang kan sudah vaksinnya karena mungkin sudah ada yang masuk telan gitu iya ya sudah Bu, tertelan ya. ya jadi nggak usah diulang kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang muntah ya. Iya, Karena rasanya manis ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya Bu Iya, ya, kalau iya. kita ke pelayanan imunisasi itu kita harus bayar nggak Bu? Oh, ini gratis Mbak Tevina. Jadi Gratis vaksin polio ini, imunisasi polio ini gratis dan Gratis, aman. gratis. Iya, jadi Halal. Bapak halal juga Iya, betul. Jadi iya, Bapak betul. Ibu tidak perlu khawatir gitu ya Bu ya. Iya. Pokoknya harus dan wajib. Seandainya tidak di wilayah Nusa Wungu, dia sedang berada di wilayah misalnya di Jawa Timur atau di daerah Jogja kan bisa. Iya. Jadi misal saya orang asli Banyumas gitu Iya, Bu, tapi iya. sedang domisili di Nusa Wungu, apakah boleh ikut? Oh boleh, domisili di ya. sini? Semua pendatang yang masih yang sedang berdomisili di wilayah Nusa Wungu 1 boleh datang. Mungkin dari Ibu Yuni ada pesan untuk teman-teman yang sudah menonton. Oh iya. Pesannya adalah masyarakat di wilayah Puskesmas Nusa Wungu 1 jangan lupa untuk mensukseskan Supin Polio 2025. Hanya dengan 2 tetes saja, bayi, balita, dan anak-anak kita akan bebas penyakit polio. Ingat teman-teman, kecacatan akibat infeksi polio tidak dapat diobati, namun dapat kita cegah dengan imunisasi. 2 tetes manis untuk bebas penyakit polio. Semangat Mbak Devina. Semangat Ibu. Sampai bertemu di episode Nusa Ceria selanjutnya. Nusa Ceria, sehat sepanjang usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.